حي على الفلاح. Nah, jadi ini kita ini khairu ummah. Kemudian yang kedua, nah agar kita ini khairu ummah, lalu apa? Agar kita ini menjadi tetap khairu ummah, maka tadi istaqimu, istiqomah, dan itu ditandai dengan wala yang benar. Nah, sekali lagi, itu ditandai dengan wala yang benar. Wala itu apa? Wala itu adalah sebagai perilaku akidah. Itu dilihat dari walaknya. Wala artinya loyal, simpati, setia, dukungan, kecintaan, kerjasama, dan sebagainya. Itu wala namanya. Nah, wala kaum muslimin itu hanya untuk orang Islam. Wala mereka untuk mereka. Ketika wala kaum muslimin ditempatkan bukan pada tempatnya, umat Islam akan jatuh menjadi syarru ummah, bukan khairu ummah. Tapi ketika umat Islam menempatkan wala sesuai dengan kehendak Allah, akan tetap menjadi khairu ummah, umat yang terbaik. Dan Al-Quran dengan mengatakan wal mu'minuna wal mu'minat, orang beriman laki-laki dan perempuan, ba'duhum awliya'u ba'din, mereka akan saling mendukung, mereka akan saling mencintai, mereka akan kerjasama sesama mereka, orang-orang beriman. Termasuk juga orang kafir, walladzina kafaru ba'duhum awliya'u ba'din, orang-orang kafir itu akan kerjasama, akan mencari simpati, dukungan sesama mereka pula. Termasuk orang munafik, al munafiquna wal munafiqat ba'duhum mim ba'din, sama semua. Makanya dikatakan kalau orang beriman, innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, loyalitas kalian itu, simpati kalian itu, dukungan kalian itu hanya kepada Allah dan Rasulnya saja, termasuk orang-orang beriman. Ketika ini adalah bergeser, maka akan hancur umat Islam, bukan menjadi khairu ummah tapi jadi syarru ummah. Nih sekarang kalau kita petakan ya, misalkan kita petakan ada sebuah pemilihan, misalnya ini kelompok Yahudi, kelompok ateis, kelompok Majusi, kelompok Islam. Ini orang Majusi akan pilih mana? Mungkin nggak dia pilih Yahudi? Pilih bangsanya lah, Majusi. Sekarang orang Yahudi ada pilihannya Islam, ateis. Misalnya ini Yahudi, Islam, ateis, Yahudi sendiri. Yahudi akan kemana dia? Oke, Yahudi, nggak mungkin dia pilih Islam. Nggak mungkin dia pilih Majusi. Kenapa? Itu akidah mereka Yahudi. Nah sekarang yang dipilih orang Islam, Islam, Muslim, ada Yahudi, ada Majusi, ada ateis, ada Islam. Islam kemana? Liar. Ini bukti itu. Ini bukti loh. Tempo-tempo bisa kalah itu. Dan itu fakta loh. Sedangkan Al-Quran dengan tegas mengatakan innama waliyukumullah wa rasuluhu walladzina amanu, loyalitas kamu itu Allah, Rasul, dan orang beriman. Lihat Al-Ma'idah itu, Al-Ma'idah ayat 50 lebih lah itu. Benar, saya benar kok, 50 lebih, coba aja 51 lah kalau gitu ya. Kalau nggak 51, 52 itu kan sempat ramai ya Al-Ma'idah itu. Dulu kita nggak pernah ngaji Al-Ma'idah, tiba-tiba ramai itu Al-Ma'idah itu, gara-gara, makanya harus bersyukur ada kasus itu jadi ngaji gitu. Nah itu, nah ini fakta gitu. Kemudian makanya dalam hal ini coba aja, ini tentang contohnya saja, kalau memilih pemimpin misalnya, kan sudah diatur dalam Al-Quran itu. Larangan babi berapa ayat? 1 ayat.
Satu ayat ini ditaati oleh kaum muslimin. Jangankan dagingnya, lemak babinya aja nggak mau, najis gue. Itu banyak ditinggalkan muslimin, konsisten dia nggak mau. Bahkan begitu dia melihat misalkan ada kue, ada lemak babinya, mendingan comro, kan gitu. Kenapa? Takut dia. Kemudian termasuk juga khomer, itu 2 ayat. Mereka konsisten. Tapi kenapa begitu dilarang ini loyal kepada mereka? Kok adem-adem aja? Ini berarti kekeliruan di kita, gitu ya. Nah, makanya dengan tegas Al-Maidah itu mengatakan, pertama di dalam surah Al-Imran 28, la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Janganlah mereka orang-orang beriman itu menjadikan orang-orang di luar Islam, orang kafir, menjadi wali mereka, meninggalkan orang-orang beriman. Kemudian kenapa? Nah tadi, pertama, agama yang diridhoi oleh Allah cuma Islam. Cuma Islam. Ini kata Allah loh. Kecuali kalau kita Tuhannya berpindah. Hanya kata Allah, agama yang diridhoi cuma Islam. Inna dina indallahil Islam. Al-Imran 19. Kemudian Al-Imran 85-nya wa may yabtaghi ghairal Islam dinan fala yuqbala minhu. Itu kata Allah. Jadi hanya Islam dan yang diterima cuma Islam. Jadi agama yang paling benar menurut Allah cuma Islam. Ini kayaknya nggak toleran banget. Silakan saja kalau mereka mau mengklaim agama paling benar. Hak mereka. Kata orang itu, gue yang paling benar, sah saja, silakan. Islam tidak akan pernah melecehkan mereka, silakan saja. Kalau orang Yahudi mengklaim bahwa agama mereka yang benar, itu sah hak mereka. Orang Nasrani mengatakan bahwa agama mereka paling benar, itu hak mereka. Sah-sah saja, silakan. Hanya orang Islam ini yang paling benar itu. Ada juga orang berusaha untuk mencari jalan tengah. Semua agama sama saja. Tidak sama. Agama Islam dengan agama tidak sama. Sebagaimana mereka tidak mau disamakan dengan Islam. Apa orang Yahudi mau disamakan dengan Islam? Kagak mau. Masa sama gue disamain dengan Islam? Orang Nasrani mau disamakan dengan kita? Nggak mau. Nah kenapa kita jadi mau? Berarti liar orang atau gitu mah. Itu. Jadi agama identitas itu Islam. Kalau agama yang dari Islam, maka tidak sepatutnya kita itu adalah menyeberang begitu. Yang kedua, para rasul itu sudah amanat kepada umat. Nabi Ibrahim menceritakan, innallaha astafa lakumuddin. Allah telah memilih agama bagi kalian semua, Islam. Wala tamutunna illa wa antum. Kalian jangan mati. Kenapa ini pilihan? Pilihan rasul itu. Sampai Nabi Rasul mengatakan jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Artinya apa? Ini jangan sampai dilecehkan apalagi keluar begitu. Kemudian yang ketiganya apa? Kita kaum muslimin itu sudah tadi karena khairul ummah pada hari kiamat langsung dipanggil. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah wadkhuli bi ibadi wadkhuli jannah, langsung ada di himbauan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan termasuk kita semua. Makanya tidak mungkin kalau orang yang ngaku muslim, ngaku mukmin, dia berwalakan, dia loyal, dia mendukung, dia simpati, dia kerjasama dengan orang-orang yang menentang Allah dan Rasul. Nggak mungkin, itu nggak mungkin ada. Makanya dikatakan dalam surah Al-Mujadilah, lihat Al-Mujadilah ayat 22 ya. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Tidak ada satu kaum yang telah beriman kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hadallahu wa rasulah. Mereka bekerja sama, berkasih sayang, saling mencintai dengan orang yang jelas-jelas menentang Allah dan Rasulnya, memusuhi Allah dan Rasulnya. Walau kana aba'ahum wa abnahum, walaupun yang menentangnya itu adalah bapak mereka, anak mereka, wa ikhwanahum wa ashiratuhum, termasuk saudara mereka dan keluarga mereka. Nggak mungkin ada kalau memang mereka itu memang beriman. Dan ini dibuktikan oleh Nabi Ibrahim, inna bura'u minkum mimma ta'budun. Kami akan berlepas diri dari apa yang kalian sembah min dunillah selain Allah. Kafarna bikum, kami kafir, ingkari kekufuran kalian. Wa bada'a baina wa bainakumul adawah, jelas tampak permusuhan antara kami dan kalian, wal baghdha, dan kebencian, abadan,
untuk selamanya, hatta tu'minu billahi wahdah, sehingga kalian hanya beriman kepada Allah saja. Jadi nggak mungkin kalau ada orang mukmin, orang Islam, dia itu adalah memberikan walaknya kepada yang menentang agama Allah, nggak mungkin. Kalau ada bagaimana Ustadz? Kalau ada yang begitu berarti kualitas agamanya itu. Kalau ada apa tuh dia? Kata Al-Quran saja ya. Ini daripada ngelamun, kata Al-Quran begini. Wa minan nasi Wa minan nasi mayyuminu billahi wal yaumil akhir. Di antara manusia ada yang mengaku mayyaqulu amana billahi wabil yaumil. Di antara manusia ada yang mengatakan kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Terus ujung ayat apa? Wa mahum bimu'minin. Mereka nggak beriman. Kenapa? Menjadi mukmin bukan cuma ngaku. Menjadi mukmin itu tidak hanya sekedar ideologis, tapi menjadi mukmin itu harus dibuktikan dengan perilaku. Di antaranya apa? Dia harus memberikan loyalitasnya, dukungannya, simpatinya hanya kepada Allah dan Rasul dan orang beriman. Kalau itu tidak dilakukan, ini jadinya begitu, ya. Ini di dalam Al-Quran. Makanya di dalam ayat-ayat lain dikatakan, ini dalam ayat yang dikatakan, wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Kalau ternyata ada di antara mereka itu adalah memberikan loyalnya kepada di luar agamanya, maka mereka adalah termasuk golongannya. Disamakan dengan ini. Wa may yaf'al dzalika falaysa minallah bi syai'. Kalau dia melakukannya, walaknya diberikan kepada mereka, Allah langsung berlepas tangan. Kata Allah, wa may yaf'al dzalika, orang yang melakukan itu falaysa minallah bi syai'in, maka lepas pertolongan Allah terhadap mereka. Bahaya itu ya. Jadi kalau sudah lepas pertolongan Allah, repot itu ya, sangat repot sekali. Ibaratnya begini ya, orang Bani Israel itu kan menderitanya lama banget itu, 7 tahun lebih, sampai makan bangkai, menderita sekali itu. Nah kemudian mereka datang kepada Nabi Musa untuk berdoa kepada Allah. Nabi Musa setuju. Maka Bani Israel ini berdoa naik Bukit Tur Sina dengan Nabi Musa berdoa. Ternyata Allah menjawab permohonan Bani Israel itu. Kata Allah, Musa, sampaikan oleh engkau kepada mereka Bani Israel, andaikan mereka datang kepadaku dengan kaki telanjang sampai tipis, tangan mereka menggapai ke langit menegakkan untuk berdoa, dan lidah mereka berbusa karena banyak berdoa, aku tidak akan pernah mengabulkan permohonan mereka sebelum hak-hak orang lain mereka kembalikan. Artinya apa? Orang Bani Israel ini itu terbiasa mengabdi kepada Allah, cuman perilakunya ini menyimpang begitu. Dia suka ngutil orang gitu. Termasuk juga ini. Jadi dikatakan oleh Allah, wa may yaf'al dzalika falaysa minallah minallahi bi syai'in, maka Allah akan putus pertolongannya dengan mereka itu. Naudzubillah min dzalik. Bahkan ada sebuah hadis begini, man kasura sawadu qaumin bahwa minhum, barang siapa yang menambah jumlah suara mereka, kalau dia menambah jumlah seorang munafik, maka munafiklah dia. Kalau dia menambah jumlah seorang zalim, zalimlah dia. Kalau dia menambah jumlah suara orang-orang yang ateis, ateislah dia. Kata Rasulullah, man kasura sawadu qaumin bahwa minhum, barang siapa yang menambah jumlah suara mereka, dia termasuk golongannya. Makanya harus hati-hati itu. Jangan sembarang pakai kaos itu. Kemudian di dalam hadis juga dikatakan, man waqara sahiba bid'ah, barang siapa yang menghormati, memuliakan orang-orang yang perusak agama, faqad ana ala hadamil Islam, sungguh orang ini sama telah menghancurkan agamanya sendiri. Itu memuliakan, menghormati itu. Nah oleh karena itu ini harus hati-hati.
Tapi Ustadz, kenapa kok ada orang-orang Islam itu kok mau? Boleh jadi mereka itu tidak paham, belum mengenal gitu. Mudah-mudahan Allah mengampuninya. Tapi kalau yang sudah mengenal seperti Al Hasan, dosa gede itu. Boleh jadi mereka nggak paham kalau agama Allah itu lebih mulia dari apapun, kalau akhirat itu lebih mulia dari apapun. Kalau tidak paham, boleh jadi seperti itu. Tidak paham nilai Islam itu sangat tinggi. Harga diri kita itu sangat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya jangan sampai menempatkan kekeliruan itu. Nih kalau saya suruh pilih nih. Ini kucing. Ini monyet. Ini manusia. Nah, ini kucing. Di sini misalnya sebelah kirinya ada ikan asin. Di sebelah sininya ada tumpukan dolar. Kucing milih mana? Ikan asin. Ikan asin. Dia nggak tahu nilai kalau misalkan dolar itu lebih berharga daripada ikan asin. Dia kalau misalkan ikan asinnya diambil, dia tabok itu. Kita di ini mengganggu itu hak-hak binatang itu, ya. Pasti dia akan diuber itu ini. Sebab dia nggak tahu nilai. Sekarang monyet. Ada pisang sekeranjang, ada emas sekilo. Milih mana? Pasti milih pisang, nggak mungkin dia milih emas. Walau bagaimanapun juga dia paksa suruh ambil emas, nggak bakal mau. Lebih baik berantem. Itu monyet. Kenapa? Memang nilainya taunya seperti itu. Sekarang kita suruh milih, mau pilih emas apa milih pisang? Wah itu. Kita itu nggak mungkin karena kita tahu nilai gitu ya. Pasti kita nggak bisa dibodohi seperti itu. Kalau umat Islam masih dibodohi, masih bisa ini berarti begitu dia ya belum paham. Makanya harus ada pencerahan lah gitu ya. Bahwa itu akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi wala itu kepada siapa? Hanya Allah, Rasul dan orang beriman. Yang kedua, kalau kita meneliti Al-Quran, kita teliti Al-Quran nih, maka kita akan menemukan yang membedakan antara hamba Allah dengan bukan hamba Allah, antara Hizbullah dan Hizbus Syaitan itu walaknya, bukan yang lain, walaknya itu. Jadi wala ini merupakan sesuatu yang sangat tersendiri. Coba kita Al-Maidah ayat 56. Wa may yatawallallaha wa rasulahu walladzina amanu fa inna hizballahi humul ghalibun. Lihat itu Al-Maidah ayat 56 tuh. Jadi orang yang berwalakan Allah, Rasul dan orang beriman, fa inna hizballahi humul ghalibun. Itu kata Al-Qur'an itu. Jadi langsung menyebut hizballah. Nah, sini. واعتصموا بحبل الله واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا